atau tidak, laporan polisi itu karena ada yang merasa dirugikan secara material dan imaterial. Apakah boleh? Boleh saja. Tinggal pasal yang tepatnya apa. Oke lah, pasalnya pencemaran nama baik, berarti pasal 310, 311, junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Junto lagi pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Masuk misalnya. Silakan berproses. Polisi sama akan melakukan sebuah pemanggilan yang namanya pelapor. Kemudian saksinya. Kemudian saksi ahlinya. Kemudian baru terlapor. Ini masih penyelidikan nih. Masih lidik nih, sebelum gelar perkara. Kalau dirasa cukup, akan dilakukan gelar perkara untuk naik menjadi penyidikan. Kalau ternyata pada saat gelar perkaranya tidak ditemukan tindak pidana, udah selesai. Pertanyaan sederhananya, apakah sudah melaporkan dalam bentuk LP dan nomornya berapa? Atau hanya pengaduan saja? Jadi lawyer itu sebenarnya nggak boleh baper gitu. Lawyer yang patut itu pada saat membela ada surat kuasanya enggak? Pada saat membela seseorang ada surat kuasanya, dan dari mana? Kalau dari saksi sebenarnya nggak perlu ada pembelaan, karena saksi kan belum menjadi tersangka dan belum menjadi terdakwa ataupun jadi terpidana gitu. Jadi belalah yang semestinya menjadi korban saja. Kenapa harus membela saksi yang kita sebut namanya Pak RT lah, Sudirman lah, Aep lah, dan lain-lain. Mereka kan masih saksi gitu. Dan mereka tidak perlu lawyer sebenarnya. Lawyer akan masuk pada saat saksi tersebut naik statusnya menjadi tersangka. Nah, itu baru lawyer bisa membela rasa keadilan dari saksi yang menjadi tersangka tersebut. Itu menghormati, itu yang paling penting. Karena bagaimanapun para lawyer itu memiliki martabat, memiliki profesionalitas. Pada saat kita menjadi kuasa seseorang, kuasa dari siapa? Kuasa dari yang sudah menjadi tersangka, terdakwa, dan terpidana. Kalau masih menjadi saksi, sebenarnya tidak perlu dibela gitu. Karena bagaimanapun saksi belum masuk ke proses hukum. Kenapa harus membela saksi gitu? Jadi pilih-pilihlah pada saat kita menjadi lawyer. Kita tidak bisa hantam kromo semuanya dibela gitu kan. Termasuk membela kepolisian yang notabene polisi pun punya lawyer gitu loh, punya pengacara. Kenapa kita harus membela institusi yang punya pengacara juga gitu loh. Dan saya meyakini belum ada jurisprudensinya polisi memberikan kuasa, polisi aktif ya, institusi memberikan kuasa kepada pengacara. Karena mereka punya pengacara yang namanya bidang hukum gitu. Jadi biarkan bidang hukum yang bekerja sampai tuntas gitu. Kemudian untuk menjelaskan ada bidang humas lah menjelaskan. Kita lawyer yang membela yang sudah jadi tersangka gitu lah, sudah jadi terdakwa, sudah jadi terpidana. Kenapa kita harus membela orang yang masih jadi saksi atau membela institusi lain, membela kejaksaan, membela kepolisian, membela kehakiman gitu, atau majelis hakim? Mereka tidak perlu, karena masing-masing kan punya bidang pengawasan gitu kan. Kepolisian ada namanya Propam, kejaksaan ada namanya Komjak, kepolisian majelis hakim ada namanya Komisi Yudisial. Jadi mereka tuh sudah memiliki pengawasan masing-masing. Kenapa kita harus membela mereka? Kecuali mereka sudah mantan polisi, mantan jaksa, mantan hakim. Nah, itu baru membutuhkan kita sebagai kuasa hukum. Jadi pertengkaran antar lawyer yang saling melapor itu sebenarnya kalau menurut saya disudahi saja, damai saja. Karena apa sih yang dipertengkarkan gitu kan? Ini melaporkan 310, 311, junto pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Ini pun sama juga, melaporkan terkait dengan pencemaran nama baik, penghinaan, martabat, dan lain-lain. Pasti pasalnya sama, 310, 311, junto pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Sama gitu loh. Polisi juga bingung gitu loh. Ini bagaimana gitu kasus ini gitu. Akhirnya memenuhi tugas polisi saja. Tugas polisi kan banyak. Kasus Vina saja belum selesai. Kenapa harus kita tambahi tugas polisi yang semestinya fokus dulu saja di kasus Vina dan Eki gitu, agar dahaga masyarakat Indonesia terpuaskan, sehingga kasus Eki dan Vina itu cepat selesai gitu.
itu fokus di situ saja, nggak usah ditambah-tambahkan gitu lah. Menjadi pertengkaran individu, baper, harga diri dan lain-lain. Mestinya sampai ke sana. Makanya pada saat berucap, lawyer itu harusnya bisa menjaga etika juga, supaya kita tidak diserang oleh masyarakat Indonesia dan oleh lawyer-lawyer lainnya. Dan fundamentalnya, kita sebagai kuasa dari siapa, itu yang paling penting, supaya kita bisa berbicara, supaya kita bisa memberikan argumentasi gitu. Bukan sekedar membela siapapun kemudian berucap di televisi. Makanya saya sih menyarankan supaya televisi bisa men-screening, menfilter lawyer-lawyer atau mungkin siapapun yang bisa dihadirkan di talk show, di podcast dan lain-lain. Supaya apa? Podcast dan televisi itu menjadi media pembelajaran, tuntunan gitu. Jangan menjadi sebuah kekisruhan dari sebuah kisah kasus yang belum selesai, yang namanya Vina dan Eki, berkembang kemana-mana gitu. Tuntaskan saja, support saja kepolisian, semoga ini cepat selesai. Dengan cepat selesai, akhirnya masyarakat lega. Oh, ternyata masalah Eki Vina karena ini gitu. Jangan ditambahkan pertengkaran antar lawyer lah. Kita lawyer harusnya saling menghormati gitu. Sayang gitu loh kehormatan kita menyerang orang lain. Ingat, kita adalah officium nobile, profesi yang terhormat. Makanya hormatilah diri sendiri dulu. Setelah itu kita menghormati orang lain sebagai lawan bicara kita atau lawan kita di persidangan atau di sebuah kasus gitu. Itu yang paling penting ya. Bang, ternyata bukan